Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salah, buah kedondo. Jawab salamnya masih madodo. Saya ulangi kodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketupat dibelah 4. Siapa yang suka salawat, insya Allah dapat syafaat. Jadi kita salawat dulu, karena banyak sekali acara tadi. Jadi perlu hiburan, betul? Saya bagi 3. Ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak. Siapa yang besar suaranya, berarti dia yang juara. Ibu-ibu siap? Oke, ikut ibu-ibu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Mantap tawa. Anak-anak, ada anak-anak nih? Saya sebenarnya setuju sekali dengan ibunda tadi. Anak-anak jangan dikasih keluar. Anak-anak itu di dalam. Mohon maaf, dalam kitab I'anatul Talibin, anak-anak itu malaikat. Jadi kapan dikasih keluar, berarti di luar dikasih malaikat. Ya, jadi dan kali. Nasa bangka tu kita tomo-tomo padi si kuang kanan tangan masih. Kalau ada anak-anak lari di masjid, tidak apa-apa. Itu malaikat. Anak-anak itu berarti malaikat yang lari. Iya miti yang masela ka kumacapi nama janggo na lari. Ya kaya tanya malaikat itu. Oke anak-anak ikut. Ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailillah 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 syailillah. Alhamdulillah. Sekarang bapak-bapak. Jangan mikir malu pak, saya juga bapak-bapak. Coba bapak-bapak ikut. Tahirul qalbi nakiyun zakirun lillah. Al-Mustafa Safiyu sallallahu alaihi Allah. Akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawah. Huwa qudwati wa habibi wa da'watun najah. Ya Rasulullah ya Habiballah faktub lana nalqahu naduka ya Rabbah. Madodo bapak. Jadi bapak-bapak jangan dikasih talok, karena ada jitawa talona. Alhamdulillah, ibu-ibu tadi sudah dilantik dan saya dan jamaah di sini harus dibangga karena komplit ini malam. Ada yang mewakili wali kota, ayahanda wakil wali kota, ada Pak Camat, ada Pak Kadis kuliah juga, ada Pak Kawa, ada yang mewakili kepala kantor Kasih Kontre, ada ketua BKMT, lengkap. Kalau Nabi bilang guruta, siapa saja pejabat datang, berarti itu orang tua tak. Berarti kita semua ini anaknya.
Tapi yang namanya orang tua harus sayang sama anaknya. Betul? Makanya orang tua yang baik, kalau datang anaknya minta uang, nah, di sini dilihat, minta uang sama pejabat-pejabat. Di sini dilihat, karena dua macam itu orang tua. Ada mah besar, ada tuh masih kecil. Nah, nanti dibuktikan. Ada lagu yang sangat baik, saya tertarik. Tiada kekasih melebihi dirinya, anggun perilakunya lembut bersahaja. Allah memujinya, yang terbaik makhluknya, Sayyidina Muhammad, insan yang mulia. Salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Abdul Muttalib itu nama kakeknya, Abu Talib paman yang memelihara, Abdullah ayahnya, Aminah ibunya, mereka semua insan yang mulia. Semua salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Oke, dari nyanyiku tadi ini ada enggak Nana yang berani angkat tangan? Kebetulan ada uangku 10.000 ini. Nggak masuk ini ku pancing karena banyak pejabat. Nah, mengerti sedikit. Oke, pertanyaan dari lagu tadi. Siapa nama kakek, paman, bapak dan mamanya Nabi Muhammad? Anak-anak ini, coba angkat tangan. Oke, ada anak-anak. Ini kan maulid, kita mau kenal Nabi dulu. Ada anak yang berani angkat tangan? Sini, wakil wali kota, tapi kami dompetnya. Sayang, tidak ada anak-anak beruntung. Oke, silakan nak, sini nak. Bentar. Maju-maju. Alhamdulillah. Ya, sini kena. Siapa namanya? Andi Bintang. Oke. Coba sebutkan nama pamannya. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, cocok nih? Nama pamannya? Coba ulangi nak. Nama bapaknya dulu. Abdullah. Nama mamanya? Aminah. Oke. Nama kakeknya? Abdul Muttalib. Nama pamannya? Abu Talib. Oke. Ya, ada 10.000 lah ya dari saya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah nak, itu dari bapak. Tapi nak, ini rezeki kita. Oke, rezeki anak salehah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ini anak-anak kita kasih, tapi malaikat kita kasih. Jadi pahalanya besar. Terima kasih nak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah berebut. Oke. Pertama. Kayak situ nih seninya, maulid. Oke. Penasaran tahu ibu-ibu, tidak ada bagiannya. Saya juga trauma.
Saya baru-baru hikmah maulid di Pindrang. Pas saya ceramah belum bisa selesai, mandapan itu, ada ibu-ibu kuliah, masakan sekali. Lari ke depan, ambil ember, bawa ke belakang. Nah tutup surat kabar. Sudah itu maju lagi, nambah lagi. Ternyata yang nambah besar. Baru ada tulisannya penceramah. Hilang semua konseku. Tahu aku nalai gue sakana. Sudah ambil bagianku, maju lagi. Sakana. Sekalinya maju habis nih. Jadi itu menyenuku di belakang. Sekalinya ke belakang ini sudah kabar menyadapa. Kakak alhamdulillah, madu usahku. Kawan ustaz semua. Aman ya hidup ini. Aman je. Ya kena trauma mati. Ingat maulid pertama itu harus ada telur. Yang jadi pertanyaan, kenapa maulid mesti ada telur? Ternyata jawabannya orang tua kita dulu itu hebat sekali. Kenapa telur kalau maulid? Karena telur itu adalah simbol kehidupan. Berarti semua orang hidup karena telur. Dan semua orang punya telur. Kalau bapak-bapak jelas. Berapa telurnya bapak-bapak? 2. Kalau ibu-ibu ada telurnya? Di mana ya? Kalau bahasa Indung? Tapi bedanya di mana? Telurnya bapak-bapak di luar. Kalau telurnya ibu-ibu di dalam. Makanya bapak-bapak tidak ada yang hamil. Yang hamil ibu-ibu. Betul? Itulah hikmahnya. Kenapa telur? Dan itu dulu, mohon maaf, orang tua dulu kita itu kalau maulid itu telur tusuk itu. Masih kuingat itu waktu kecil. Ditusuk itu telur. Tapi ternyata sekarang berubah. Tidak ada telur ditusuk. Kenapa? Sudah nateliti orang tua ternyata telur kalau ditusuk busuk. Makanya telur sekarang digantung. Dan itu sudah benar. Karena memang telur harus tergantung. Coba makin tusuk ya. Napamu? Betul? Yang kedua, burak. Maulid harus ada burak. Apa simbol dan hikmah diambil dari burak? Itu adalah hadis. Burak itu sama dengan Rasulullah. Apa itu? Khairun nas anfa'ahum lin. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Ternyata burak, pisang itu tidak ada yang tidak berguna. Mulai dari bawah ada akarnya pisang. Saya hikmah maulid di Bantai. Ternyata dikasih makan sayur. Sayurnya apa? Akar pisang. Jadi nanti jama ki bawa telur, pisang di bawah. Masak. Kemudian itu burak panjang. Gunanya apa? Kalau dikumpul 3, dikasih kayu bisa jadi perahu. Naik ke atas ada daunnya. Apa gunanya daunnya pisang? Bisa jadi baronggo pembungkusnya. Apalagi pisang buahnya, tidak ada yang tidak berguna. Kalau pisang toh malolo iagai sadar pepe ya ku mata setase nih sanggara pala nih ya ku bonyoy ya ini mana nih ya ku bonyolada nih tawanan apa imang. Jangankan buahnya, kulitnya saja ada gunanya. Betul? Itu kulitnya pisang apa gunanya? Kulitnya dikasih sapi nah makan nih. Betul? Jadi semua pisang tidak ada yang tidak berguna. Maka Rasulullah SAW adalah manusia yang bukan cuma dia membawa rahmat, tapi dia sendiri menjadi contoh. Aisyah istri keberapa? Istri keberapanya Nabi? Oke, istri yang kedua.
Aisyah tangga benih. Mapun juga ada kasih tengah. Tidak bisa minatahang, sakit sekali perutnya tengah malam. Tapi nalia Rasulullah tidur. Manguru je Nabi tidak mau kasih yang ganggu, tidak mau juga orang ganggu Pak. Nyenyak tidurnya. Tapi mapan itu ni kasih tanah. Tidak bisa minatahang. Karena waktu itu panas seperti sekarang. Itu Rasulullah tidur dalam keadaan berkeringat. Makanya Aisyah ambil kapas. Baru dia lap itu keringatnya Nabi. Baru ambil mie gelas. Nah isi air putih. Ninapa na perak. Baru dia minum. Langsung kontan. Berhenti sakit perutnya. Berarti Rasulullah bukan cuma bawa rahmat. Tapi dia juga Jadi ibu-ibu nanti bisa praktek. Kalau sakit perut tengah malam, tunggu, ambil keringatnya Bapak. Terutama di bawah ketiak. Tuh, baru diperak, minum. Saya yakin menceret. Kenapa? Karena kita tidak jadi Rasulullah pekerjaannya apa? Mengembala kambing. Sore-sore Rasulullah kasih masuk kambingnya. Tapi ada satu kambingnya bandel, tidak mau masuk. Lari ini kambing. Rasulullah karena digaji merasa bertanggung jawab. Saya harus kasih masuk kambingnya orang. Nah kejar Rasulullah itu kambing. Semakin Rasulullah lari, semakin kencang juga kambing lari. Nanti kambing berhenti kapan? Puru mani. Lepan nih, puru. Rasulullah datang. Nada api bembena, puru toy. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dia ambil tangan kanannya, baru dia usap kepala kambingnya. Ninapa mati Nabi ta'aga nasang. Abtani wa abtukah. Iya puru, iko puru. Pada ki puru. Itu Rasulullah. Tapi kira-kira kalau bapak-bapak ada kambing tak begini modelnya, dikejar, tidak mau masuk. Sekalinya sehingga ya agak tagorangi. Wah, betul, langsung lagi. Ini Rasulullah. Makanya sejarah mencatat dalam kitab Khulasanul Yakin, Nabi kalau keluar dari rumahnya selalu ada awang ikut. Selalu ikut itu awang. Baru sahabat heran dan bertanya, ya Rasul, kenapa kesiang ini awang? Selalu ikut. Kenapa selalu ikuti ki? Apa jawaban Rasulullah? Para sahabatku, kalian tidak sadar dan tidak tahu bahwa cahaya saya jauh lebih terang dari cahaya matahari. Makanya awan selalu ikut di atas. Kapan awan tidak ada, maka matahari pasti akan hancur. Karena kalah dengan cahaya saya. Seandainya awan tidak ikut ketika Rasulullah jalan, maka tidak ada lagi begini. Dunia sudah tidak ada. Itulah hebatnya Rasulullah. Diabadikan di kitab Barsanji. Apa kata Barsanji? Anta syamsun, anta nurun, anta iksiru wa ghali, suduri. Inilah Rasulullah. Tadi alhamdulillah kita menyaksikan ibu-ibu naik dan itu dilantik. Satu kata hadis. Kata Nabi, ma akraman nisa fahuwa karim. Tidak ada yang memuliakan wanita kecuali orang itu adalah orang yang paling mulia. Wa ma auhanan nisa, tidak ada laki-laki yang menghinakan manusia. Fahuwa hanin, kata Nabi, kecuali dia adalah orang yang paling hina. Jadi ternyata kesimpulannya, laki-laki mulia ketika dia memuliakan wanita. Laki-laki menjadi hina ketika dia menghinakan wanita. Makanya saya sering bilang begini, kewajiban memasak bukan kewajiban istri. Memasak itu kewajibannya suami. Mencuci kewajibannya suami. Mengepel kewajibannya suami. Menyapu kewajibannya suami. Bagaimana Bu? Setuju? Ya harus setuju. Kenapa? Karena tugasnya wanita cuma 4. Dan ini menjadikan Nabi syarat. Syarat perempuan masuk surga 4. Yang pertama, iza salat khamsaha, kalau dia salat 5 waktu. Ibu-ibu salat 5 waktu?
Ya aman nih, itu tugas tak. Yang kedua, wasama sahraha, puasa kalau bulan Ramadan. Puasa Jiki, aman lagi. Yang ketiga, wa ahsanat farjaha, menjaga kemaluannya. Ibu-ibu tutup aurat tak? Alhamdulillah, berarti satu mani. Satu mani, kalau bekerja ini satu bu, masuk di surga. Apa itu yang keempat? Wa ta'at ba'laha, taat sama suami. Jadi kalau disuruh ki masak ki, disuruh ki mencuci, milu tuh salama. Makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa tempat saya untuk berbuat baik? Jawaban Nabi apa? Ummuka, ibumu. Lalu Nabi tanya, summa man, siapa lagi? Jawaban Nabi apa? Ummuka. Baru Nabi tanya lagi, summa man. Ditanya Nabi, summa man, ummuka. Nabi ditanya, summa man, baru abuka. Berarti 3 kali ibu, 1 kali Kenapa 3 kali ibu? Karena ada 3 pekerjaan ibu, bapak-bapak tidak bisa kerja. Apa pekerjaan ibu? Pertama, matampu. Ada bapak-bapak hamil? Tidak ada. Yang kedua, kewajiban ibu. Kenapa ibu disebut Nabi? Karena ibu itu adalah memelihara anak. Paling enak, paling hebat memelihara anak. Yang ketiga, ternyata ibu adalah sekolah madrasah pertama. Konsepnya apa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama. Saya mohon maaf, sudah hampir 10 tahun kepala sekolah. Saya ingin sampaikan, biar bagaimana cara aku mau perbaiki anaknya orang, tapi kalau ibunya yang bermasalah, itu susah. Betul? Saya buktinya. Ada siswaku, santriku kuperhatikan. Lama ku pelajari. Magai, Pak Balea. Jangankan temannya, namu gurunya na balai itu. Saya merasa berkewajiban. Ini anak harus saya rubah. Saya tidak mau nanti kalau dia jadi pejabat yang pembohong. Saya panggil, masuk ruangan, nampak mata. Pas masuk dulu di ruang kepala sekolah, saya ambil tanganku, kupukul meja. Wah, masih hilang. Wih, kenapa aku Pak Kamak? Apa salahku? Kenapa tiba-tiba marah? Tidak merasanya. Tidak mau tahu apa salahmu? Tidak. Jadi mau aku bilang apa salahmu? Iya, bilang dulu Pak, jangan marah-marah. Wah, gimana itu anak sekarang? Saya bilang marah-marah Pak Balea kok. Pak Balea kok toh? Asal iya. Maka kak mangen Pak Balea. Asal emakku Pak Balea toh. Di sini bisa ambil kesimpulan. Bahwa cocok ini al-madrasatul ula adalah ibu. Makanya ada anak-anak itu dulu kasihan di rumahnya, itu ibunya nih pesing aku jadi. Nah bulannya anak itu nanti orang tamu datang saya nak cari. Kalau bilang mana mama, mau bilang pergi pasar nah. Nah bilang mana? Iya, amam nih itu mama, saya Pak. Masuk mamanya sembunyi. Datang ini pesing nak mana mamamu? Nah bilang tidak ada. Di mana? Nah bilang pergi pasar. Maka di pesing tanya baik-baik mamamu nah. Kalau pergi pasar, kasih yang kakinya. Kenapa? Sembunyi di bawah gordeng. Pita jena. Jangan. Apalagi kalau nenek. Mohon maaf ya, jangan kita tersinggung. Nenek saya lihat, ya kok nenek na apo, biar bagaimana salahnya apona, tata tu cocok. Betul? Namu balik apona, tata tu cocok. Itu nenek. Kenapa? Tidak mau catat sama cucunya. Makanya ada nenek-nenek dulu, Nabi Cani Karanjen atau Nabi bilang cucunya, nenek, mau pergi mana? Nabi bilang, mau pergi pasar cucu. Maka di nenek nah, apa nah, belikan kapal bakso nenek. Maka di nenek nah, amam itu tunggu mi, 50.000 ku belikan kok. Lot tu pasal nenek nah, nalai gosip. Magosip, nah lupa bakso Sekalinya pulang, lari mi cucunya. Nenek, datang mi nenekku. Mana bakso nenek? Nabi bilang, mati pabal bakso. Boy, langsung mati. Sekalinya besok jam 8 pagi ada mi cucunya pulang dari sekolah. Nabi bilang nenek, bolos lagi nih baru jam 8 pulang nih. Nabi bilang iya bolos kak, tidak kusuka nenek, matematika panas kepalaku. Nabi bilang nenek, nah kalau begitu balik masuk ke sembunyi. Nabi bilang cucunya, kita mau nenek sembunyi. Maka nenek tanya ya masih sekolah.
Kau yang sembunyi apa? Baru-baru mau telepon gurumu, mau ke sini, mau ketemu, pura kena telepon. Jadi sembunyi apa? Bolos kok. Nah bilang cucunya, kita ini cepat sembunyi. Makanya tanya dia sama sekolah. Kenapa saya mesti sembunyi? Nah bilang cucunya, ku bilangi tadi guruku, bilang pulang kah dulu apa meninggal nenekku. Melomu po. Makanya ibu-ibu ini tolak ukur pertama. Alhamdulillah, Ibu Ketua BKMT, saya bangga sekali, suka sekali sama anak-anak. Jadi saya aktif ikuti itu TV apa namanya itu kalau pagi-pagi hari Jumat, luar biasa. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tipe pribadi yang sangat mulia, sampai-sampai Allah sendiri kagum. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu itu Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung. Kenapa? Kalau Rasulullah, mohon maaf, karena saya dikasih judul apa tadi ini? Menebar empati. Rasulullah itu luar biasa. Ada orang tua datang di rumahnya, ya Rasulullah, lapar kakak siang, tidak pernah kah makan? 3 hari 3 malam ini tidak makan kayak Rasulullah. Rasulullah langsung lari masuk ke dalam. Nah buka loboy, kosong. Datang Rasulullah, namanya orang empati, tidak ada makanannya. Apa nak bikin Rasulullah? Nah perlu ini orang tua. Weh, oher tapi oher. Dia nama nasi ke sindon aku, di kakak kosong dalam. Jangan kita siang pergi nah. Maka buat apa kau tinggal di Rasul? Nama lupuk aja. Makanya kita begini masukku. Kalau ada musuka dari saya minta maki. Kalau nasi kasihan tidak ada, siapa tahu ada barangku musuka. Tiba-tiba orang tua ini mengatakan, ya Rasulullah, ada memang anumu kusuka, tapi malu kak, tanya ki. Tapi karena kita yang bilang, ya, jujur kata ini hari. Nabi bilang Rasulullah, apa aku suka? Bilang baju tak. Apa jawaban Rasulullah? Tambah, bajuku saya 2 ji. Ada baju yang saya pakai keliling bermasyarakat. Satu lagi bajuku ku pakai ini yang ku pakai pi sembahyang di masjid. Dari 2 bajuku yang mana mu suka? Nabi bilang ini orang tua, itu yang mu pakai pi masjid. Tiba-tiba Aisyah keluar. Aisyah kiru tak panah. Kesimpulan, ternyata bapak-bapak kalau rajin bersedekah, nega kiru indo anak. Bila tu ya asem. Kau begitu tak? Makanya bapak-bapak terbawa min. Kalau bisa laju malia maki. Kalau lewat celeng, nak buka dompetnya. Ada uang 100, ada uang 50, ada uang 20, ada 10, ada 2000 bonyo. Pertanyaan ke ketama. Bonyo dari ibunya. Nah jadi bila tu ya asem. Nah, makanya 2000 kasih masuk. Makanya pernah itu ketemu 100 dengan 1000. Maka disirat itu, oh di si sepuh, kalah kok. Coba kita saya uang 100, di mana kabar ada? Di dompet, lurus, di mall. Kamu, kayak aku mundur, pasal kasih. Akan asa si sepuh, tongang yang kau kaya kasai, tongang kasih majamu kaya, tongang makan aja onramu, tapi engkau kalang aku. Maka disirat itu, kamu kalang kak, mana aku kalah, deka aku masih iko. Nah, karena rata-rata ada 2000 masuk di masjid. Jadi Rasulullah empati. Nak kasih bajunya, tidak nak hiraukan. Mau ditopi kukiru Aisyah, tidak masalah. Nanti dikasih baru Aisyah bilang, ya Rasulullah, dari 2 bajumu tadi, yang paling bagus itu yang dipakai di masjid. Mauku saya itu yang satu yang kasih. Toh, makanya Nabi tak buat apa juga saya sedekah kalau orang tidak suka. Kan tadi, coba apa Nabi bilang tadi? Bajumu yang paling kusuka. Jadi kalau ku kasih tadi ini yang ku pakai jalan berarti tidak suka. Rugi bersedekah. Jadi mohon maaf. Jadi kalau ada bersedekah, sedekahlah yang paling disuka. Ini orang ambil bajunya Rasulullah. Ternyata tidak nak pakai. Nak bawa kemana? Nak bawa pergi pasar. Baru dia ayunkan, ni kamelo meli baju Muhammad di tengah pasar. Lari mana tahu ya? Tongam, bukan itu. Baju tongam Muhammad. Balu. Apa kata orang tua? Cuma kita tidak percaya. Karena itu Rasulullah ada baunya. Bau apa? Bau kasturi surga. Itu Rasulullah bau kasturi surga. Pas orang cium itu baju, semua sepakat. Tahu kan? Wajahnya Muhammad ya? Ada harum-harum surganya. Lalu dia bertanya, saya kata balu orang her. Atau punya her deh. Satu-satu orang mundur. Kenapa? Mahal sekali. Seandainya diuangkan bisa beli mobil 5. Bisa beli rumah 5. Wadi meli galung 5. Suruh mana tahu mahal sekali. Tidak ada yang bisa beli.
Ada orang buta, mohon maaf, ada orang buta di pasar, 20 tahun kasih yang buta. Lele ma dokter, tabib, tidak ada bisa kasih sembuh. Nah, pulang di pembantu, nah, maruka-ruka saya di tangan apa saya, karena dia orang kaya di pasar. Anu puang, angkerui, tomato balu baju, maka mana mahibu baju, nami kamu balu baju ke pasar. Nah, sade lengi baju puang, agak salah. Nah, wajuna Muhammad, mana engkau? Iya, wajuna Muhammad, nah balu. Ini orang buta, nah tanya pembantunya, kenapa tidak ada orang beli? Wah, maksudnya ada puang. Siaga memang na balurangi. Sekali na tepu, apa na bilang ini orang buta? Saya orang paling kaya. Biar 3 kali lipat saya beli. Bima ku tanyai. Alhamdulillah, terjadi kesepakatan. Nah, beli itu orang buta. Bisa makin bayangkan ini tadi orang tua yang miskin, yang tidak pernah makan 3 hari 3 malam, langsung jadi orang kaya. Karena langsung banyak uangnya. Ini orang buta tidak menyesal beli Nabi. Waktunya nak beli bajunya Nabi, nak taruh itu bajunya di mana? Di matanya. Baru dia baca. Apa yang dia baca? Marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di guruta nigi baca iye de nana buta letuk mati. Saya mau maaf, kalau ada santriku sakit mata aku panggil, sini kok. Ku japi kok. Ini ku baca. Marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ceramah di Baru, ada orang pakai kacamata. Pak Ustaz, pura operasi, kabur mataku. Wadi kateleka itu. Alhamdulillah, ada nih teleponnya, ada WA-nya masuk. Apa Nabi bilang Pak Ustaz? Pura nih wabiak kacamata. Dia anak kacamata. Inilah Rasulullah. Betul-betul empati sama orang. Yang kedua, judul yang dikasih saya, sekaligus terakhir. Apa judulnya? Perkuat silaturahmi. Jadi kita berkumpul bermaulid sebenarnya itu makanya ada sokko. Dia maki sokko itu. Sokko itu apa? Melengke, betul? Kapan tidak melengke? Tanya sokko tuh. Jadi yang melengke itu sokko. Apa artinya? Kenapa sokko dibawa kalau maulid orang? Supaya orang yang datang mendengarkan ceramah bersatu seperti bersatunya sokko. Jadi boleh kita beda pilihan nanti di sini, tidak apa-apa. Tapi tetap silaturahmi harus salah. Tidak apa-apa bela pemilihan. Cuma perlu saya catat. Catat Ki, yang memilih dengan yang dipilih harus bertanggung jawab nanti di hari kemudian. Makanya kalau saya ditanya, Ustaz, siapa caleg mau pilih? Jawaban saya satu. Nigi caleg keluar masuk masjid, itu yang kutusuk. Saya tidak butuh uang. Kenapa? Saya butuh bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena tadi kampung Allah Ta'ala, maka butuh daerah melalui sultan masjid. Selesai sama saya, mata. Tapi kita nanti ditanya lah, mangan pilih lah, nilai kak lipat. Si urusan lipat. Si urusan Allah Ta'ala, mohon maaf. Kenapa kau pilih? Nah, kasih kawan 300.000. Bertanggung jawab maka. Saya tidak ada pertanggung jawaban. Keluar masuk masjid, selesai. Allah suka. Betul? Nah, jadi merasa kina kalau ada orang tidak pernah karena banyak juga orang nanti masuk caleg baru masuk ke masjid. Mohon maaf, tidak ada di sini. Tidak ada dah. Makanya Nabi punya konsep apa? Kunu kal yadain wala takunu kal ainain, kata Nabi. Jadilah kamu seperti tangan, jangan seperti mata. Kenapa? Mata ini kembar. Kembar, bersaudara, tapi tidak baik. Kenapa? Silaturahminya tidak ada. Coba makin naik motor, tiba-tiba ada debu masuk mata kiri. Apa Nabi bilang kanan? Dupai. Jeleknya itu. Naik motor Ki, yang kanan masuk debu, apa Nabi bilang kiri? Tidak kok. Majai, tidak ada silaturahminya. Makanya Nabi mengatakan, jadilah seperti tangan. Ada apa dengan tangan? Coba lihat tangan kananku. Kalau gatal, siapa yang garuk? Saudaranya tahu. Oh, maka hati yang gue. Coba kalau yang kiri gatal, siapa yang garuk? Maka di kanan maka bala kan tuh. Coba kalau dua-duanya gatal, si kakak silaturahminya bagus. Makanya contoh Yang kedua, tangan kanan, kalau dia ke depan, apa Nabi bilang kiri? Oh, berarti kalau begitu saya lagi ke belakang. Kalau yang kiri ke depan, apa Nabi bilang kanan? Oh, kalau begitu saya lagi ke. Makanya indah. Indah kenapa? Si palabe, antrinya itu luar biasa. Ini yang bikin indah tangan. Coba seandainya tangan sama-sama mau ke depan, sama-sama lagi ke belakang, robo ya tuh. Betul?
Hebat Rasulullah. Yang ketiga, kata Rasulullah, contoh tangan. Kenapa tangan dicontoh? Perhatikan kini yang kanan. Coba periksa baik-baik. Yang kanan ini semua yang enak-enak. Ulu bembe, ulu saping, sikaporo, baronggo, dari mana. Tapi coba lihat saudaranya yang kiri. Cleaning service. Semua macam tai. Tai ulu, tai ngongok, tai dakcoli. Tai posi, nenek tai, semua kiri pak, cleaning service. Tapi luar biasa ini saudaranya yang kanan. Saking bagusnya silaturahminya, apa Nabi bilang yang kanan? Kalau ada rezekiku beli jam tangan, tidak usah nih saya, kasih saudaraku yang periksa makin di sini, yang pakai jam tangan. Kalau ada pakai sebelah kanan, jangan berteman. Tidak ada yang kanan. Itulah Rasulullah. Oke, kita tutup karena sudah tengah malam. Kita sama-sama salawat. Salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Insyaallah saya yakinnya bahwa Rasulullah hadir di sini. Tapi yang hadir bukan jasadnya, tapi yang hadir adalah nurnya Muhammad. Insyaallah saya yakinnya bahwa Nur Muhammad hadir di tempat ini, dan kita sudah buktikan diri kita masing-masing bahwa kita mencintai Rasulullah. Karena cinta itu bukan kata benda, cinta bukan kata sifat, tapi cinta adalah kata kerja. Sudah dibuktikan sama panitia, dia bikin sokko kasihan, mungkin sampai tengah malam, dia membuktikan bahwa saya tetap ngantuk, tapi saya membuktikan bahwa saya cinta Rasulullah. Makanya nanti jangan berebut, masing-masing dapat satu. Jangan sampai mengatakan cinta sama Rasulullah, satu ember na bawa di masjid, sekali na pulang 3 na bawa. Sekian dan terima kasih. Wallahu khairul hafizan, minallahil musta'an wal itiklan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.